Oke, sudah semua nih? Sudah, Kak. Oke, yang lain? Selesai, Kak. Oke, kalau begitu kita bahas. Nah, jangan bosan-bosan lah kalau selalu kuis. Tidak, Kak. Bosan. Supaya New Year, New Status, Ki. Dari siswa ke mahasiswa, toh. Iya, Kak. Oke, nomor 1. Gagasan utama paragraf 1 pada teks tersebut adalah jawabannya ini yaitu kenapa ya? Menceritakan siapa itu Yonglek. Nah, betul. Jadi jawaban yang tepat itu adalah sosok Yonglek sebagai penyanyi rap Indonesia. Kenapa? Karena gagasan utamanya atau ide pokoknya itu yang dibahas adalah atau kalimat utamanya itu yang kalimat pertama pada paragraf 1 yang ini. Terus kalimat setelahnya itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama ini. Jadi yang paling tepat adalah E. Kalau A itu dia salah, karena dia merupakan gagasan dari paragraf kedua, terus B, C, D itu dia merupakan kalimat penjelas dari paragraf pertama, bukan kalimat utamanya. Ya, betul. Pintar-pintar. Yang lain aman, nih? Baru pindah lagi ke A. Yang paling tepat itu adalah E. Oke, nomor 2. Nomor 2 berdasarkan teks B. D, Kak, D. Nah, kenapa bisa D? Karena dilihat dari teks Kak telah dijelaskan bahwa apa? saya memiliki impact cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari viewers lagu-lagunya di YouTube dan jumlah pengikutnya beberapa di sosial media. Oke. Kedengaran nih sekarang suaraku? Kedengaran, Kak? Oke, jelas sekali hujan di sini. Maaf. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat itu berdasarkan teks di atas, bukti bahwa Yonglek memiliki pengaruh yang kuat, khususnya dalam permusikan Indonesia adalah D. Banyaknya jumlah viewers dan followers Yonglek di Instagram dan YouTube. Kenapa? Karena pada kalimat ini mulai dari sini. Nah, mulai dari ini itu dia membahas mengenai impact yang cukup besar. Nah, impact itu bisa juga diartikan sebagai pengaruh yang kuat. Nah, terus impact yang besarnya itu berupa jumlah viewers lagu-lagunya di YouTube dan jumlah pengikutnya di beberapa sosial media seperti Instagram dan YouTube-nya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Sampai sini paham? Paham, Kak? Oke. Terus ide pokok pada paragraf 2 teks di atas adalah Komentar negatif. Bukan. Bukan.
Yang lain apa? C. Nah, kenapa C? Karena menceritakan perjalanan karirnya mulai di kalimat kedua di paragraf pertama. Nah, betul. Paragraf kedua kalimat pertama itu dia membahas mengenai karir dari Yonglex yang mulai menanjak melalui kolaborasinya dengan YouTuber lagu GGS. Nah, terus setelah itu ya berkolaborasi dengan Awkarin, lalu setelah itu ya juga sering menjadi narasumber di berbagai media di Indonesia. Nah, kalau kayak ada begini pada awalnya mulainya, terus kalimat-kalimat setelahnya, kalimat selanjutnya itu ada kata setelahnya, setelah, berarti dia itu mencakup perjalanan. Jadi sudah benar yang paling tepat itu merupakan opsi C. Kalau A dan B sendiri itu dia merupakan kalimat penjelas dari kalimat utamanya. Begitupun dengan D dan E. Sampai sini sudah paham? Paham, Kak. Oke. Nah, kalau tipe soal yang seperti ini tuh dia masuk di PPU kalau nggak salah. Kalau ini apa? Kalau saya C. Saya B. Akhir paragraf 1. Nah, kenapa akhir paragraf 1? Karena menjelaskan Karena jadi jawaban yang paling tepat itu sudah benar C. Para pelaku humor dalam stand-up komedi ini biasa disebut sebagai seorang stand-up komik atau stand-up komedian. Kalimat di atas tepat jika diletakkan pada akhir paragraf 1 di sini. Kenapa? Karena paragraf 1 itu dijelaskan sendiri mengenai definisi atau apa itu stand-up komedi sendiri. Dan yang paling tepat itu memang dia kalau berada di akhir paragraf 1. Kalau paragraf 2 itu dia sudah mulai menceritakan mengenai perkembangan stand up comedy. Berarti kalau ini dimasukkan ke paragraf 2 dia tidak tepat. Sudah tidak nyambung. Tidak logis ceritanya. Sampai sini paham? Paham, Kak? Paham. Oke, nomor 5. Nah, topik yang dibahas pada paragraf 1 dan 2. Pengertian stand up komedi. Nah, betul. Topik yang dibahas pada paragraf 1 itu mengenai pengertian stand up komedi dan perkembangan, dan paragraf 2 itu mengenai perkembangan stand up komedi di Indonesia. Nah, kenapa itu nomor paragraf 1 itu pengertian stand up komedi bisa dilihat dari sini. Dan secara umumnya itu memang membahas mengenai apa itu stand up komedi. Lalu paragraf kedua itu bisa dilihat dari ini awalnya stand up komedi dipopulerkan oleh Dono. Lalu kehadiran stand up kembali nampak semenjak dibangun komedi kafe di kawasan Jakarta lalu dibantu oleh Raditya Dika. Nah, itu merupakan perkembangan atau bisa juga sebagai perjalanan dari stand up komedi di Indonesia. Jadi sudah tepat jawabannya yaitu A. Sudah paham? Paham. Oke, nomor 6. Hal-hal yang sesuai dengan isi teks. Apa? D. Nah, D. Karena tidak ada Anda bilang di teksnya itu, Kak. Yang tidak ada infus water hampir mirip dengan jus. Tidak benar karena
di dalam soal mengatakan, di dalam paragraf Dalam teks. mengatakan, Dalam teks. dalam teks Yang mengatakan, mana? mana? Yang mana? Infus water dengan jus. Infus water berbeda dengan jus. Yang mana dalam teks? Ada? Di paragraf pertama, Kak. Paragraf Betul. pertama di bawah itu jenis-jenis. Di dalam teks sendiri itu disebutkan bahwa infus water berbeda dengan jus karena tidak menggunakan bahan tambahan gula atau zat aditif lain sehingga infus water lebih alami untuk dikonsumsi. Nah, berarti yang tidak tepat itu adalah D. Karena dia mengatakan bahwa infus water hampir mirip dengan jus buah. Oke, paham nih? Ya, Kak, paham. Kalau yang lain itu dia sudah sesuai. Oke, lanjut nomor 7. Konsumsi infus water bisa membantu pemeliharaan kesehatan. Kalimat di atas akan tepat jika diletakkan pada soal seperti ini juga itu dia masuk ke PPU. Bisa masuk ke PPU. C. Karena bagian akhirnya itu paragraf 1, Kak. Ngebahas tentang kesehatan. Awalnya mau kuletakkan di sesudah kalimat ketiga, tapi tidak ada pilihannya di situ di opsi. Jadi kupilih setelah kalimat terakhir di paragraf 1. Karena itu yang kalimat terakhir di paragraf 1 itu menjelaskan tentang kesehatan, Kak. Jadi ada kaitannya sama itu yang di soal. Nah, betul. Jadi dia itu diletakkan di paragraf 1 setelah kalimat terakhir di sini. Kenapa? Karena dia berkorelasi dengan kalimat sebelumnya, dia berhubungan dengan kalimat sebelumnya, yaitu buah-buahan yang digunakan dalam pembuatan infus water mengandung vitamin C yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh dan mempunyai aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Nah, bisa dibilang ini dia mengatakan manfaat dari infus water. Begitupun dengan kalimat ini, dia juga termasuk manfaat dari infus water sendiri, berarti dia berkorelasi atau nyambung. Jadi sudah benar, itu adalah opsi C. Yang lain sudah paham nih? Paham, Kak. Oke. Nomor 8. Nah, kalau ini dia masuk di PBM. Penulisan apa? Saya E? Opsi E? mungkin. Ya, Kak. Kalau yang lain, ini gampang-gampang, bisa dibilang gampang, tapi sering mengecoh. Ada yang jawab C. Karena C dan D sama. Kenapa ya? C dan D sama ya, Kak? Oh iya deh, sama. Itu tadi Harusnya Kak, aku pilih C dan D karena sama jadi. saya salah. Ada yang kurang di sini. Maaf guys. Nah, jadi penulisan mungkin dapat kaji keluar. Jadi penulisan yang paling tepat itu dia adalah C begini. RP terus tanpa spasi dan tanpa titik terus jumlah uangnya nih. Nah, tuh. Kalau ini sudah ditahu aja memang sebelumnya toh? Kak. Nah, ya. Jadi jangan lagi terkecoh kalau kan biasanya tuh kita gini pemahaman tak RP.2.000 tapi ternyata dia yang paling benar adalah paling tepat ini sesuai dengan UEB.
Sudah saya tambahkan juga itu di Drive mengenai materi PUEBI. Sudah kita lihat nih semua? Sudah, Mika. Oh, oke. Jadi nanti kuis-kuis saya ambil juga dari materi itu, nah. Siap, Kak. Karena dia termasuk PBM. Oke, kita next nih. Ini juga dia termasuk PBM. Di antara 5 kalimat berikut, kalimat yang penulisannya benar dari segi kaidah penulisan huruf adalah menjawab A. Nah, kenapa B, C, D, E salah? Mulai dari E, kenapa opsi E salah? Nah, kan semuanya pilih A. Dari tanda komanya, Kak. Penataan tanda komanya salah. Terus, kalau hurufnya? Kalau E itu juga di sini seharusnya tuh S-nya huruf besar. Ini seharusnya S-nya huruf besar karena dia bersambung satu frasa kis dengan cisadane, di mana kalau nama tempat itu dia harus huruf kapital. Kalau opsi D? Opsi D itu juga yang di puncak. Harusnya P huruf kapital. Nah, betul. Harusnya juga di sini P-nya huruf kapital karena menunjukkan nama tempat. Lalu opsi C kenapa bisa salah? Komanya, Kak. Kurang tepat. Atau harus ditulis miring itu National Geographic. Nah, betul. Jadi National Geographic Indonesia ini harus ditulis miring. Kenapa? Karena dia merupakan nama saluran TV. Jadi dia harus dicetak miring. Jadi opsi C salah. Terus opsi B? Itu harian Kompas harusnya yang besar. Nah, betul. Hariannya. Kompasnya. Kompasnya itu dia harus juga dicetak miring. Kenapa? Karena dia menunjukkan nama surat kabar. Kalau nama surat kabar, nama buku, nama majalah, nama saluran TV itu dia harus dicetak miring. Jadi Kompas dengan National Geographic Indonesia itu seharusnya ditulis miring, dicetak miring. Berarti sudah tepat jawabannya yang H. Sampai sini paham? Paham, Kak? Paham. Kalau misalnya belum paham, kita baca-baca di drive yang kukirim di materi, nah. Ada drive di situ mengenai PUEBI. Kita next nih ke nomor terakhir. Bahasa Panda lagi. Jika Gemolinea berarti baju cerah, Gerimi itu berarti kartu laporan, Gila Geri berarti laporan cuaca, maka kata apakah yang berarti cuaca cerah? Kenapa bisa A? Kenapa bisa A? Dia dari Nah, balik-balik itu katanya nih Kak, itu suku katanya. Nah, iya. Kalau Saya gampang selok. itu sudah benar jawabannya A. Kalau gampang itu kita lihat dari kata yang sama dulu pada soal. Nah, yang sama itu laporan. Nah, laporan toh. Terus di sini dia ada 2 Geri. Geri berarti yang kode dari laporan itu adalah Geri. Nah, terus kita perhatikan lagi. Ini kalau di suku kedua itu
pada kode itu dia menjadi suku pertama. Begitupun sebaliknya, kalau dia di suku pertama, dia menjadi suku kedua. Berarti yang cuaca itu artinya gila, yang kartu itu artinya mitu, yang cerah artinya gemot, terus linea artinya baju. Jadi cuaca cerah itu diambil dari, Gemo gila. nah betul, gemot gila. Karena cuaca artinya kodenya gila dan cerah artinya gemot terus dibalik. Jadi gemo gila, cerah cuaca atau cuaca cerah. Gitu. Pahami sampai sini? Paham, Kak. Oke. Dari soal-soal sebelumnya bagaimana? Paham juga di. Paham, Kak. Iya, Kak. Nah, terus baca-baca dari drive yang ini, nah, di materi tambahan, karena di situ ada aku masukkan mengenai materi PUEBI. Dia itu paling sering masuk di subtes PBM. Dan PBM nanti dengan PPU juga termasuk dari subtes UTBK. Oke. Oke, kita next ke materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai kuis, bilang di akhirnya atau chat kan. Oke. Nah, materi hari ini tuh mengenai jenis kalimat. Sebelum kita mulai masuk ke jenis kalimat, kita membahas mengenai klausa terlebih dahulu. Kenapa membahas mengenai klausa? Karena klausa termasuk dari unsur-unsur kalimat dan dia saling berhubungan dengan kalimat. Nah, terus apa sih itu klausa? Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kumpulan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Jadi klausa itu dia terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, mereka semangat berlatih karena akan mengikuti turnamen sehingga pulang larut malam. Kalau ini, kira-kira klausanya yang mana? Yang mana-mana saja? Klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Nah, dan dalam satu kalimat itu bisa saja klausanya lebih dari satu. Kira-kira ini yang mana-mana saja termasuk klausa? Mereka semangat berlatih. Mereka semangat berlatih, terus Karena akan mengikuti. lalu karena akan mengikuti turnamen, terus Sehingga pulang larut malam. nah betul. Jadi pada satu kalimat ini dia memiliki 3 klausa. Yang pertama itu mereka semangat berlatih. Lalu karena akan mengikuti turnamen, kemudian sehingga pulang larut malam. Nah, terus klausa itu juga bisa dilihat dari adanya konjungsi seperti ini, konjungsi karena, konjungsi sehingga. Nah, biasanya kalau ada konjungsi itu berarti sudah masuk klausa yang baru, sudah masuk klausa yang lain. Sampai sini paham? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke. Kita next ke jenis-jenis klausa. Nah, jenis klausa itu ada 2. Yang pertama, klausa utama atau klausa bebas, atau yang biasa disebut dengan induk kalimat, merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri dan dia tidak didahului dengan konjungsi. Biasanya itu dia terletak pada paling awal kalimat. Terus, jenis klausa yang kedua itu merupakan klausa bawahan atau klausa terikat, biasa juga disebut sebagai anak kalimat. Dia merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dia didahului dengan konjungsi, seperti yang tadi itu. Contohnya, proposal belum disetujui karena belum ditandatangani manajer.
Kalau klausa utamanya pada kalimat ini yang mana? Proposal belum Nah, dia itu termasuk klausa kalau saya induk. Utama. Nah, klausa utama atau induk kalimat. Terus, Yang kedua karena belum ditandatangani manajer. dia termasuk klausa. Klausa bawahan. Nah, betul. Dia termasuk klausa bawahan atau anak kalimat. Bisa dilihat dari dia ditandai dengan konjungsi. Terus, kalau mau lihat kini termasuk klausa utama atau klausa bawahan atau induk kalimat atau anak kalimat itu bisa juga tes case satu persatu. Misalnya ini proposal belum disetujui. Nah, kalau ini tuh kalau dikasih titik saja itu sudah cukup. Bisa dibilang sudah pasti begitu, tidak perlu tambahan. Nah, kalau ini sedangkan karena belum ditandatangani manajer, kalau ini dalam satu kalimat itu bisa dibilang dia kurang tepat. Karena tidak jelas begitu apa yang belum ditandatangani manajer. Jadi, sehingga dia termasuk klausa bawahan. Nah, dia tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kalau klausa utama itu dia bisa berdiri sendiri. Atau begini, kalau klausa bawahan itu misalnya jomblo gitu terus kalau proposal itu dia harus terbalik. Kalau proposal itu biar sendiri biar jomblo Nah, kalau ini harus ada pasangannya, harus ada ininya. Gitu. Pahami? Iya Kak, paham Kak. Oke. Next, sudah masuk ke jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada dua. Yang pertama jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikal. Terus dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Lalu terdapat juga jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Ada kalimat pasif atau kalimat aktif. Ini yang paling sering kita temui. Lalu yang paling pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini terdiri dari satu pola kalimat atau satu klausa. Biasanya dia hanya terdiri dari subjek dan predikat. Contoh kalimatnya itu, Alam berharap ayahnya akan segera pulang. Subjek dan predikatnya yang mana lagi kalau begitu? Subjeknya Alam berharap. Salah kurang tepat. Subjeknya Alam. Subjek. Predikatnya akan ayahnya akan segera pulang. Kalau berharap apa? Predikat Kak. Predikat. Nah, betul. Terus ini dia sebagai penjelas. Lengkap. Penjelas. Nah, dia itu sebagai pelengkap. Di jeleknya tuh sangkut. Nah, jadi biasanya dia itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Tapi bisa juga ditambahi dengan pelengkap objek maupun keterangan. Terus yang kedua, Andi meminjam buku di perpustakaan. Subjeknya yang mana? Andi. Terus meminjam? Predikat. Terus buku? Pelengkap. Apa? Objek. Nah, objek. Di perpustakaan? Tempat. Tempat. Keterangan tempat. Nah, jadi kalau kalimat tunggal itu dia terdiri dari sekurang-kurangnya subjek dan predikat. Nah, kalau ada subjek dan predikat itu berarti dia, kalau kalimat bentuknya seperti ini, dia termasuk kalimat tunggal. Pahami?
Paham, Kak. Kak, itu yang ayahnya yang di kalimat pertama. Kenapa tidak dikasih jadikan objek? Kenapa tidak bilang objek? Karena dia itu nggak bisa Ki berdiri sendiri begitu. Harus Ki bersambung dengan ini. Ayahnya akan Oh, segera pulang. Oh, Ya, oh dia iya. termasuk klausa kifrasa. Oke, pahami? Oh iya, Kak. Paham, Paham, Kak. Oke. Kak. Yang lain? Paham, Kak. Oke. Next. Masuk ke kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu dia terdiri atas dua unsur inti atau lebih dari satu klausa. Nah, terus kalimat majemuk itu dia terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Nah, dia itu pola-pola kalimatnya memiliki kedudukan yang sederajat dan tidak ada pola kalimat yang menduduki fungsi lebih tinggi. Biasanya dia ditandai dengan konjungsi dan, tetapi, sedangkan, dan lain-lain. Contohnya begini. Ayah memanjat pohon mangga. Subjeknya yang mana? Ayah. 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 Terus Memanjat predikat. Terus ini. Objek. Nah, begitupun dengan ini. Oke. Kalau begini, mengerti jadi itu maksudnya apa? Walaupun tidak jelas. Iya, Kak. Oh, nah. Kalau ini, kalau bersambung nih kalimatnya kira-kira masih tetap predikat dengan objek ini atau enggak nih? Bagaimana? Tetap jika apa, Kak? Cuman Nah, kan betul. setara jadi digabungkan Ki sama kata dan. Nah, iya betul. Jadi dia itu termasuk kalimat majemuk setara karena ada konjungsi dannya. Dia itu kedudukannya sama, Ji. Kayak ini SPO, SPO. Terus digabungkan dengan konjungsi dan, sehingga dia menjadi kalimat majemuk setara. Seperti ini kalimat pertama ada SPO, terus kalimat kedua juga itu masih SPO. Terus digabungkan, dia menjadi SPO, PO. Gitu. Pahami? Oh iya, Kak. Paham, Kak. Nah, biasanya tuh kalau kalimat majemuk setara ditandai dengan kata dan, serta, atau tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Oke, kita next ke kalimat majemuk yang kedua, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Nah, dia itu salah satu polanya menduduki fungsi utama dari suatu kalimat. Contohnya, Haidar membaca koran sebelum berangkat sekolah. Ini subjeknya yang mana? Subjeknya yang mana? Haidar. Haidar. Terus SP, ini koran Objek. dia. Nah, sebelum berangkat sekolah dia menunjukkan Keterangan. keterangan waktu. Nah, jadi kalimat keterangan waktu, klausa keterangan waktunya itu yang ini. Sebelum berangkat ke sekolah. Terus anak kalimat di sini yang mana? Anak kalimatnya itu Haidar membaca koran. Nah, perluasan keterangan waktunya itu dia juga termasuk sebagai induk kalimat yang terbalik. Dia sebagai anak kalimat, terus yang ini dia termasuk induk kalimat. Induk kalimatnya itu bisa berdiri sendiri, kalau anak kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya sebelum berangkat sekolah. Kalau dijadikan sebuah satu kalimat kan dia enggak nyambung gitu, kurang lengkap Ki. Apa yang dilakukan sebelum berangkat sekolah. Terus kalau kayak Haidar membaca koran, walaupun menjadi satu kalimat, dia sudah
sudah apa namanya? Sudah spesifik begitu. Tidak perlu lagi penjelasan lebih. Paham nih? Paham nih? Ya Kak, paham Kak. Oke. Terus contoh yang kedua. Siswa yang memakai baju warna putih itu mendapat nilai 10. Subjeknya yang Siswa. kurang tepat. Siswa yang memakai baju warna putih. Nah, betul. Subjeknya itu siswa yang memakai baju warna putih. Ingat lagi ciri-ciri subjek kalau ada pembatas yang dia diambil kata setelahnya. Terus karena ada juga kata itu berarti dia sebelum kata itu masih termasuk subjek. Nah, terus dia mendapat nilai 10 itu termasuk ready? Dia termasuk predikat. Nah, anak kalimatnya yang mana? Siswa yang memakai baju warna putih. Salah. Anak kalimat. Oh, mendapat nilai Itu 10. mendapat nilai 10. Nah, anak kalimatnya yaitu mendapat nilai 10. Ingat kalau anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau induk kalimat itu dia bisa berdiri sendiri. Oke, kalau misalnya kan kalimatnya itu mendapat nilai 10. Harus biar penjelasannya toh. Sedangkan kalau ini siswa yang memakai baju warna putih, itu biar ada penjelasannya cocok juga menjadi sebuah kalimat. Pahami sampai sini? Paham Ya Kak, Kak? paham Kak. Nah, atau kalau contohnya itu induk kalimat dan anak kalimat, kalau kalimatnya begini, aku tertidur ketika ibu memasak. Induk kalimatnya yang mana? Induk kalimat. Satu yang bisa berdiri sendiri. Ibu memasak. Salah. Aku tertidur ketika ibu memasak. Yang bisa berdiri sendiri. Aku tertidur. Nah, betul. Aku tertidur, lalu anak kalimatnya Saat ibu memasak. ketika ibu memasak. Nah, kenapa induk kalimatnya itu aku tertidur? Karena dia bisa berdiri sendiri tanpa penjelasan. Sedangkan kalau ketika ibu memasak itu dia perlu penjelasan. Terus juga dia didahului dengan konjungsi ketika yang merupakan ciri dari anak kalimat. Paham Maki mengenai perbedaan induk dan anak kalimat? Paham Kak? Ya Kak, paham. Oke. Nah, dia juga itu lumayan sering masuk di soal. Terus, kalimat majemuk yang ketiga merupakan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk ini dia terdiri atas satu pola kalimat utama dan sekurang-kurangnya dua pola utama dan satu atau lebih pola bawahan. Nah, contoh satu pola utama dan satu pola bawahan. Kami sudah menyelenggarakan malam kesenian yang dimeriahkan oleh para artis ibu kota serta dihadiri oleh pembesar di kota itu. Yang mana ini anak kalimat dan induk kalimatnya? Atau klausa utama atau klausa bawahannya? Klausa utama ini juga bisa diartikan dengan klausa utama. Nah. Pada kalimat itu. Kalau klausa utamanya, kami sudah menyelenggarakan malam kesenian. Gimana? Kurang jelas suara tak? Klausa utamanya, kalau nggak salah, kami sudah menyelenggarakan malam kesenian. Terus, klausa bawahannya atau anak kalimatnya yang mana? Yang dimeriahkan oleh para artis ibu kota, serta dihadiri oleh pembesar di kota itu. Nah, betul.
Jadi pola utamanya itu atau klausa utamanya atau induk kalimatnya adalah kami sudah menyelenggarakan malam kesenian. Nah, dia bisa menjadi satu kalimat utuh, tidak perlu penjelasan. Terus klausa bawahan atau pola bawahan atau anak kalimat itu yang dimeriahkan oleh para artis ibu kota serta dihadiri pula oleh pembesar di kota itu. Dia termasuk klausa bawahan karena dia tidak bisa berdiri sendiri atau termasuk dari anak kalimat. Sepertinya yang dimeriahkan oleh para artis ibu kota serta dihadiri pula oleh pembesar di kota itu. Nah, apa yang dimeriahkan oleh para artis ibu kota? Harus dilengkapi dengan penjelasan sebelumnya, toh? Berarti Ya. dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, paham, Mi? Paham, Kak? Iya Kak, paham. Paham Kak. Terus contoh dua pola utama dan satu atau lebih pola bawahan. Klausa utama atau klausa bawahannya pada kalimat ini yang mana? Saya menyesal perbuatan ini, menyesalkan perbuatan ini. Lalu Baru anak kalimatnya dan meminta kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Baru pola bawahan kedua dan dapat merugikan nama baik keluarga dan pola bawahan ketiga dalam kedudukannya. ada yang kurang tepat. Kalau ini sudah cocok nih termasuk klausa utama. Yang di sini, Pi. Oh, kesalahan-kesalahan. Meminta kami, ini dia termasuk pola bawahan. salah. Anak kalimat. Kan, dia termasuk pola utama atau induk pola kalimat. Nah, terus pola bawahannya yang mana? Pola bawahannya itu atau anak kalimatnya Dan itu dapat yang merugikan. nah, ya yang dapat merugikan nama baik keluarga dan kedudukannya. Kenapa meminta kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama itu termasuk klausa utama? Karena dapat berdiri sendiri, karena ada penjelasannya. Nah, betul. Ayah menyesalkan perbuatan itu dan meminta kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, itu dia bisa berdiri sendiri. Tidak sama dengan ini dapat merugikan nama baik keluarga dan kedudukannya. Dia harus diikuti dengan induk kalimat atau dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, pahami sampai sini? Paham, Kak? Iya Kak, paham. Kita next, jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Yang pertama ada kalimat pasif. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai sesuatu yang dikenai suatu tindakan. Ciri-cirinya yang pertama, subjek berperan sebagai sesuatu yang dikenai suatu perbuatan. Terus predikatnya berimbuhan di, ter, kean, dan teran. Terus predikatnya berupa jenis kata ganti orang yang diikuti kata kerja, yang kata kerjanya itu dia tak berimbuhan. Terus objeknya itu bisa diganti menjadi subjek pada kalimat aktif. Nah ini itu dia sempat dibahas di perbedaan objek dan pelengkap waktu pertemuan sebelumnya. Yang ini. Terus biasanya dia ditandai dengan adanya kata oleh ataupun dengan. Nah contohnya, lawan tanding sudah dikuasai oleh ayahnya. Kenapa dia termasuk kalimat pasif? Karena itu yang dikenai perbuatan itu lawan tanding. Kemudian yang menjadi pelaku itu Kak yang nya. Terus? Yang olehnya. Nah, sudah kata betul. ganti itu kata ganti orang yang itunya. Nah, iya. Kata ganti orangnya itu kan ininya. Terus predikatnya berimbuhan di.
Terus subjeknya yang berperan sebagai sesuatu yang dikenai suatu perbuatan. Nah, lawan kalinya sudah dikuasai olehnya. Berarti dia termasuk kalimat pasif. Kemudian, bukumu terbawa olehku kemarin. Nah, olehku ini oleh termasuk dari ciri-ciri kalimat pasif, lalu terbawa juga imbuhan ternya itu termasuk dari ciri-ciri kalimat pasif. Intinya kalau kalimat pasif itu bisa dilihat dari ini. Predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, dan ter-an. Paham nih? Iya Kak, paham Kak. Paham, Kak. Kedengaran di suara aku toh? Iya, Kak. Iya Kak, kedengaran Kenapa Ji. jangan di Jelas. sini? Jangan deras. Oke. Terus yang terakhir, kalimat aktif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau dia yang melakukan perbuatan. Ciri-cirinya itu subjeknya dia sebagai pelaku, bukan sebagai yang dikenai suatu tindakan. Terus, ciri-ciri yang kedua, predikatnya berawalan ma atau ber. Ma atau ber. Terus, predikatnya biasanya tergolong kata kerja atau kata verba. Contohnya, Raihani Pak Ulinua membaca Al-Quran. Nah, predikatnya itu dia Membaca. membaca yang diawali dengan imbuhan ma, terus dia termasuk predikat yang berpredikat verba atau kata kerja. Lalu contoh yang kedua, Rai Maliki bermain futsal. Bermain ini diawali dengan predikat yang berimbuhan ber. Lalu predikatnya bermain ini dia termasuk kata kerja. Berarti dia termasuk kalimat aktif. Aktif. Terus kalimat aktif ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama kalimat aktif transitif atau kalimat aktif yang membutuhkan objek. Kalau kayak ini kan, ada objeknya. Nah, contohnya adik Uwais menendang bola dengan kakinya. Yang mana objeknya di situ? Kaki. Bola. Nah, betul. Kalau dengan kakinya dia? Kata subjek. Dia Pelengkap. Predikat. bukan. Subjek predikat. Terus Pelengkap. dia dengan kalau dengan itu dia termasuk kalau ada Konjungsi. kata dengan itu termasuk dengan cara ataupun keterangan alat atau keterangan tujuan juga bisa. Yang Nah, melakukan. jadi dengan kakinya itu dia termasuk keterangan. Yang melakukan. Terus contoh yang kedua, Aisyah mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Objeknya yang mana? Tugas kelompok. Nah, betul. S, P, bersama-sama dia. Kalimat pelengkap. Nah, betul. Dia termasuk kalimat pelengkap. Bisa dibaca tuh kalau begini? Bisa, Kak. Oke. Paham itu? Ya, Kak. Iya Kak. Terus jenis kalimat aktif yang kedua. Kalimat aktif intransitif atau kalimat yang tidak diikuti oleh objek. Nah, dia itu kebalikannya dari kalimat aktif transitif. Strukturnya biasanya SP keterangan atau pelengkap. Contohnya Nizar dan teman-temannya berenang di sungai. Subjeknya yang Nizar Nizar dan teman-temannya. dan teman-temannya. Nah, dia Dan subjek. teman-temannya. Terus berenang
Predikat. predikat, Di sungai Objek. keterangan, tidak diikuti dengan objek. Jadi dia termasuk keterangan, keterangan. tempat, Nah, keterangan tempat. Terus contoh yang kedua, Rina merintih kesakitan. Rina termasuk subjek, merintih termasuk predikat, terus kesakitan dia termasuk Kalimat pelengkap. pelengkap. Nah, jadi strukturnya itu SP couple atau bisa juga SP pelengkap. Kalau kalimat aktif intransitif itu dia tidak diikuti dengan objek, tidak seperti dengan kalimat transitif. Oke, kita next. Jenis kalimat aktif yang ketiga adalah kalimat aktif ekstransitif atau kalimat aktif yang memerlukan objek tetapi dia tidak memiliki pelengkap. Nah, strukturnya itu hanya SPO. Contoh kalimatnya, Kaisar memanjat pohon kelapa. Subjeknya yang mana? Kaisar. Lalu, Predikat memanjat. Terus, Objek pohon kelapa. nah, betul. Bus Transjakarta menabrak sepeda motor. Subjeknya yang bus apa? Transjakarta. Dia termasuk? Subjek. Nah, terus menabrak Predikat. sepeda motor dia objek. Jadi strukturnya itu pola kalimatnya itu SPO. Subjek, predikat, dan objek. Dia tidak memiliki pelengkap maupun keterangan. Lalu jenis kalimat aktif yang keempat adalah kalimat aktif ditransitif atau kalimat aktif yang hanya memiliki satu predikat serta memerlukan objek dan pelengkap. Kalimat ini memiliki struktur SPOK atau SPOK plus pelengkap. Contohnya, polisi menemukan seorang anak kecil di depan gerbang perkantoran. Subjeknya merupakan polisi. Nah, terus Predikatnya menemukan. Terus Objeknya seorang anak kecil. Nah, betul. Keterangannya di depan gerbang perkantoran. Dia keterangan apa? Keterangan tempat. Nah, betul. Terus contoh kedua, Pak RT mengumumkan pemenang lomba 17 Agustus tahun ini. Subjeknya yang Pak RT. Pak RT. Terus predikat Mengumumkan. Objeknya yang Pemenang lomba 17 Agustus tahun ini. pemenang lomba 17 Agustus. Nah, sampai sini objeknya. Terus tahun ini itu dia termasuk keterangan waktu. Nah, tahun ini dia termasuk keterangan waktu. Nah, pahami sampai sini? Paham, Kak. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi? Tidak Aman, ada, Kak. Aman, Kak. Yang lain? Yang lain bagaimana? Aman, Kak. Oke, kita lanjut ke soal. Langsung kita bahas di kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa adalah kalimat nomor. Nah, satu klausa. Biasanya kalau satu klausa itu dia tidak ditandai dengan adanya konjungsi. Berarti kalau lebih biasanya ada konjungsi. Jadi yang mana?
3, Kak. Berapa? C. Nah, betul. Dibilang rokok. Jadi, kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa adalah kalimat nomor 3. Kenapa kalimat 1, 2, 4, 5 itu termasuk yang memiliki satu klausa? Karena Dari kalimat 1, yang mana subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkapnya? subjeknya setiap binatang. Ini subjek. Menurut predikatnya bekerja. Nah, lalu Keterangannya sesuai dengan kapasitasnya. dia pelengkap. Lengkap. Nah, berarti dia hanya satu klausa. Lalu bebek-bebek misalnya menyelamatkan 5 ganteng jagung pada waktu panen dengan mengumpulkan butir-butir jagung yang tercecer. Ini dia Subjek. subjek. Menyelamatkan Predikat. predikat. Terus ini sampai akhir dia termasuk Pelengkap. Nah, betul, lengkap. Jadi dia sama dengan kalimat 1, terdiri pada kalimatnya subjek, predikat, pelengkap. Terus kalimat keempat. Ini yang mana subjeknya? Pertengkaran. Dia subjeknya ini berbentuk klausa. Jadi berbentuk frasa. Pertengkaran merupakan pembangunan. Pertengkaran yang merupakan pemandangan lumrah pada masa lalu. Nah, ini dia satu frase gini, dia termasuk subjek. Terus menghilang dia termasuk ke Predikat. Nah, lalu kalimat 5, sekarang tak seekor binatang pun menjerit. Subjeknya yang Sekarang tak seekor binatang. tak seekor binatang. Predikatnya menjerit. Terus kalimat ketiga, tak seekor binatang pun. Nah, dia ini subjek. Lalu mencuri predikat. Lalu dan tak seekor binatang pun Predikat. Cek. subjek. Terus bersungut-sungut. Subjek. Predikat. Predikat. Tentang ransumnya. Pelengkap. Nah, pintar. Jadi, kalau pola kalimat ketiga itu dia terdiri dari subjek, predikat, konjungsi, subjek, predikat, pelengkap. Berarti yang memiliki lebih dari satu klausa adalah kalimat 3. Kalimat 3. Kalau yang lain itu 1, 2, 4, 5 dia hanya memiliki satu klausa saja. Pahami sampai sini? Iya, Paham. Kak. Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Terus nomor 2, di bawah ini yang merupakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal sudah juga ini tadi dibahas. Kalimat tunggal itu dia yang memiliki pola kalimat apa? Pola kalimatnya mau langsung. Jangan ciri-cirinya.
SP. SP atau subjek dan predikat. Berarti yang merupakan kalimat tunggal yang mana? Singa yang marah. Yang marah. Kurang tepat. Kakak sedih? Dia sedang nonton Nah, TV. betul. Kakak sedih. Seorang enggak Kira-kira kenapa singa yang marah ini salah? karena ada kata yangnya. Predikat. Nah, betul. Gimana kalau yang itu dia termasuk ciri-ciri subjek? Berarti Iya, Kak. singa yang marah salah. Iya, Kak. Kalau ini sudah jelas nih toh salahnya karena ada keterangan, ada Iya, objek, Kak. gitu pun dengan Ya, C. Kalau seorang gadis kenapa salah? Karena subjek saja. subjek, Kak. Seorang gadis sama Ya, Ji. dia juga hanya satu pola kalimat yaitu hanya subjek. Kalau kakak sedih, Sama sih. enggak. Enggak. Kakak dia Objek sedih. subjek. Subjek, objek, subjek, baru Subjek, predikat. terus sedih. Nah, predikat. Nah, berarti dia memiliki pola kalimat subjek dan predikat. Predikat. Kalau ini dia hanya S, itu pun dengan ini. Kalau ini dia lengkap C dan E. Jadi yang benar adalah kalimat Kakak tunggal sedih. adalah kakak sedih. Oke, pahami sampai sini? Paham, Kak? Nah, Yeah. kalau kalimat tunggal itu dia subjek dan predikat bisa dia. Terus nomor terakhir. Dia belum tidur semalaman. Di koma, titik-titik. Klase yang tepat untuk mengisi rumpang dalam kalimat di atas adalah yang mana? Dan wajahnya terlihat sayu. Kurang tepat. Tetapi wajahnya terlihat segar. Nah, betul. Kenapa? Kenapa, B? Karena pakai koma di semalaman kak itu berarti ada lanjutannya kayak kata namun atau tetap. Nah, dia berarti termasuk konjungsi pertentangan. Di mana ini dia belum tidur semalaman, tetapi wajahnya terlihat segar. Nah, tidak tidur ki semalam, tapi segar ji wajahnya. Berarti kan dia bertentangan. Dan konjungsi pertentangan itu adalah tetapi. Jadi sudah benar, yaitu T. Kalau dan itu otomatis salah. Kenapa? Karena dari penulisan komanya. Iya, Kak. Kalau begini kan dia tidak ada, kalau dan kan kalau begini seharusnya enggak pakai koma Ji. Iya, Kak. Udah aku perhatikan tadi kemarin. Oke. Terus kalau tapi, nah kalau ada tapi itu dia otomatis salah karena yang bakunya itu sebenarnya tetapi. Tetapi. Nah, terus kalau namun itu namun biasanya diletakkan di awal kalimat, sedangkan ini kan di tengah kalimat. Terus karena terlalu lelap. Nah, dia ini karena terlalu lelap termasuk anak kalimat, yang mana anak kalimat itu tidak boleh juga didahului dengan koma. Berarti karena terlalu lelap juga salah. Jawaban yang paling tepat adalah dia belum tidur semalaman, tetapi wajahnya terlihat segar. Oke, pahami sampai sini? Paham, Kak. Yang lain bagaimana? Paham, Kak. Oke. Dari soal kuis dan materi sudah paham? Sudah jelas? Jelas kak. Oke, kalau gitu kita absen.
Ada yang sekolah? Belum, Kak. Belum Kak. Tanggal 9 Kak baru masuk. Tanggal 9 tadi. Saya Februari, Pi. Nah, bisa Lama, jadi lama tinggal di rumah. iya, tapi gabut juga aja kalau lama. Nah, tinggal dimarahi. Nah, betul. Lagi kalau yang mau belajar TBK terus disuruh-suruh nih. Itu salah satu yang bikin malas. Astagfirullah. Nah, bisa jadi terbuka absen? Bisa jika. Oke, isi dulu absen. Siapa-siapa di sini yang sekitaran Makassar? Goa Takalar, Maros Pangkep. Siapa-siapa? Masih dekat gitu dari Makassar tuh. Putri Salwa kan Insya Allah Goa. saya, Kak, pergi ya. Nah, Alia juga Maros Ji. Kalau Risman Ji, dia di Boneko dong, jauh sekali. Kalau Nanti yang lain, via kenapa? lewat via Zoom. Boleh. Saya milih kakak-kakaknya nanti, besok, Mbak. Kalau yang lain, yang ini Wirmayanti di mana? Bukan di Maros kah? Endre kan, Kak. Di jauhnya. 8 jam itu di mobil. Astaga. Waktu minggu lalu kayaknya longsor di Denrek kan? Iya, Kak, banyak sekali jalan rusak karena longsor. Di Maros juga. Baru-barusan. Nah iya di Maros, di Camba. Tapi itu enggak sampai jadi saya. Kalau saya di Bantimurung. Siapa tahu ada yang mau pergi di Bantimurung. Nggak dulu Kak. Cuaca tidak menentu. Nah iya, kalau sekarang kurang bagus juga meluap. Yang lain yang di sekitaran Makassar datang ke besok nah. Kapan Ki lagi gitu? Mumpung libur Ki. Kakak-kakaknya juga libur. Jauhnya itu dari ITB, yang kuliah di ITB. Terus Anda ketemu Ki, mumpung datang Ki ke sini. Kalau Farhan gimana? Di Bon? Oh, sama Warisman. Satu sekolah? Enggak Kak. Oh, Dia di beda. SMA 7. SMA 7 atau parah? Iya, SMA 7. Oh, beda ya. Baik Jauh dari Man 1? Jauh Kak, dekat dari Man 2 dia Kak. Oh, kalau saya dulu pernah ke Man 1. Man 1 dekat Bolsoba. Kalau SMA 7 dekat Pelabuhan Bajo. Oh, berarti dia di pinggir-pinggir gitu? Ya Kak. Enggak terlalu pinggir Kak. Bukan mie bola soba itu, Resman. Kerangkanya saja. Mau pindah dekat rumahku. Kalau yang lain di mana? Yang masa Anda ada di Makassar? Kayaknya dia, nama Lia, Alia, Ahmad, Tizali, Rifda, Dwi Hartanto, di mana kita? Kalau saya di Selayar, Kak. Dek, jauh sekali. Jauh sekali, Kak. Paling jauh, beda pulau. Oh, Ahmad di Pangkep di Malili. Malili itu masih Sulawesi Selatan kita. Luwu apa itu Malili? Luwu Palopo Luwu atau Palopo? Oh, Palopo. Kalau yang lain di mana? Oh, Luwu Timur. Jauh. Kelas 2 banyak sekali orang Makassar. Kelas 2? Kalau nggak salah. Ya. Oh, di Goa, tapi rumah di Bulukumba. Jadi sekarang di Bulukumba, Ki? Di Goa mana? Juga di Goa.
Bagaimana ceritanya? Kalau Salwa di Palangga toh? Iya Kak, di Palangga di Jembatan Kembar itu masuk ke dalam rumahku. Bukannya itu yang kena longsor? Oh bukan Kak, Oh, saya bukan Ji. asrama. Oh, asrama boarding. Masa nggak ada Makassar di sini? Alia Kak. Alia. Kak. Siapa? Alia. Oh, Alia, Saya, kita di Kak. mana Alia? Siapa itu saya? Oh, Alia Di dekat- dengan kalau Alia kita di Moncongloe di. Kak, dekat Ji, Kak. Iya, dekat gitu dari Perintis, dekat sekali Ji. Iya, Kak. BTV mungkin besok. Iya, Kak. Apa kerja ya? Atau siapa tahu mau janjian dengan Putri Salwa. Iya, memang, Kak. Oh, Sama adanya ada yang di sekitar Kota Maros, janjian ke juga. Ayo Farhan. Naik motor kita ke Makassar. Ayo. Wina ada di pesawat di Bone, ada di bandara. Ada Mika. Ada di Ah, Bandara Rupalaka. Ada. Oh ada Kak, mau baru Kak naik tahu. pesawat mungkin besok. Misalnya. Lebihnya Kak, lebih enak naik motor, nikmati perjalanan. Oh, nikmati pemandangan di. Pas nanti sampai di Camba longsor lagi. Waduh, Putar balik ke bandara baru naik naik pesawat lagi. Sekalian naik kapal juga bisa di. Sampainya minggu depan. Di Pelabuhan Bajem kali saja Barisman. Ayo Mi. Iya, ditunggu besok. Ini yang dari Bone 2 orang. Kak, nggak datang Jeki juga. Iya, datang aja besok. Ada polisi itu namaku. Paling sampai malam. Selesai nih acara. Bubar orang. Biar bikin acara sendiri. Yang mau Ji pergi tuh list minum nota. Karena siapa tahu ada yang mau pergi tapi malu-malui. Siapa tahu jadi minat juga pergi. Kayak Putri Salwa sama Alia pergi aja tuh. Kelas 2. Iya, Kak. Karena di situ ada Cecilia di kelas 2. Chief, Wariswana tahu nah. Kan temannya dia. Oh, gitu. Oh, sama kita konseling. Yes. Iya. Siapa-siapa itu yang kelompok konselingku? Warisman dengan siapa yang di kelas 1? Saya. Itu Sisia, terus? Kalau tidak salah Hasma saja. Kalau Hasma nggak masuk. Kalau kita konselingnya hari Sabtu, Pi. Iya, Kak. Iya. Asal bukan hari Minggu, soalnya ada kegiatan. Oh, pasti nih Warisman anak-anak yang sibuk organisasi. Nggak ada organisasi Kak. Gara-gara corona nggak ambil ke organisasi. Tapi kenapa sering sekali ada kegiatan? Banyak panggilan Kak. Oh, tahu banyak fansnya. Kak, banyak juga berkontribusi dengan wali kelas. Karena saya yang ketua kelas Kak, jadi saya ngatur di kelas. Oh, tahu pemimpin. Nggak ada nama kata di PDF yang di kelompok konseling? Atas nama Ahmad Al-Faresi di. Siapa kakak Nuta? Siapa kakak mentor tak? Kenapa nggak diundang Ki? Iya diundang dengan kakak mentor. Kak Rosak bukan?
tahu Kak Farhan. Kak Farhan itu juga sudah mini kelompoknya. Sama Alia tadi di Alia. Iya, Kak. Nah, Ahmad Alfaresi. Oh, kita sama Kak Akil. Kak Bintang. Kelompok 1 kita. Coba chat. Itu. Oh, besok Kak ada anuku dari Kak Bilal. Tapi belum pernah mulai Kak kelas konselingku. Saya juga kelasku belum. Sekalian besok Iya, langsung tuh besok. Langsung Ketemu. besok sama Kak Bilal. Besok juga bisa sama kita. Kita langsung. Gimana sudah mikir link? Absen? Sudah, Kak. Bentar Sudah, aku tanyakan Kina di Kak Bilal. Yang belum pikir masuk. Tapi kalau kelompoknya Kak Akil memang tidak pernah mulai. Iya, nak kunci, Mi. Nggak bisa milihnya? Bentar saya tanyakan. Sudah diisi absen tak, guys? Sudah, Sudah, Mi, Kak. Kak. Oke. Kak. Yang mau keluar silahkan keluar. Mi, makasih partisipasi tak ditunggu besok nah. Iya, Kak. Kayak Putri Salwa dan Alia bisa pilih nama tak. Sama Iya, ini Kak. juga yang mau naik pesawat. Farhan ingat subuh-subuh ya, Farhan. Ya naik pesawat toh. Iya. Subuh. Oke, thank you semuanya partisipasinya. Makasih sudah hadir. Kalau ada mau Iya, Kak. ditanyakan chat maka saja. Oke, ditunggu besok Iya, nah. Kak. Thank you semua. Iya, Kak. Oke, thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Wassalam.